Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Manaf sebagai moderator, Siti Hajar sebagai pemateri, dan Herunisa sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja, menilik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat dan negara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Hajar. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan isi dan struktur dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Tujuan pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempersiapkan peserta didik untuk berkontribusi dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Kedua, jenis dan jenjang pendidikan. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Setiap jenjang memiliki kurikulum dan standar yang berbeda. Ketiga, standar nasional pendidikan. Terdapat 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Keempat, peran pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Sisdiknas menegaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini mencangkup dukungan dalam bentuk pendanaan, pengawasan, dan keterlibatan dalam proses belajar mengajar. 5. Pengaturan karir pendidik. Undang-undang ini juga mengatur tentang karir dan kompetensi guru serta dosen, termasuk sertifikasi, tunjangan profesi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Keenam, pengelolaan pendidikan tinggi. Pengaturan mengenai perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan keuangan. Selanjutnya, pengaruh Undang-Undang Sisdiknas terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 1. Peningkatan akses pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat dengan mengatur penyelenggaraan sekolah gratis dan mendukung program-program afirmatif untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Kedua, standarisasi kualitas pendidikan. Dengan adanya 8 standar nasional pendidikan, undang-undang ini membantu memastikan bahwa semua lembaga pendidikan memenuhi kriteria tertentu dalam hal kualitas pengajaran dan fasilitas. Ketiga, peningkatan kualitas pendidik. Melalui pengaturan karir pendidik dan tunjangan profesi, Undang-Undang Sisdiknas mendorong peningkatan kualitas guru dan dosen, yang berdampak positif pada kualitas pembelajaran di kelas. Keempat, tantangan implementasi. Meskipun Undang-Undang Sisdiknas memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya pendidik yang berkualitas, serta masalah pendanaan. Kelima, reformasi kebijakan pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas menjadi dasar bagi reformasi kebijakan pendidikan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, masih diperlukan penyesuaian agar kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Siti Hajar.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Herunisa. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Dan kini saya akan melanjutkan materi, dan materi yang kini saya akan bahas adalah tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Sisdiknas di berbagai daerah di Indonesia. Di sini ada 10 tantangan dan kendala yang dipaparkan, yaitu pertama, disparitas kualitas pendidikan, dan kedua, kurangnya sumber daya pendidik, ketiga, tumpang tindih peraturan, keempat, kendala pendanaan, kelima, implementasi yang tidak merata, dan keenam, partisipasi masyarakat yang terbatas, ketujuh, ketidakpahaman terhadap wajib belajar, dan kedelapan, tidak ada upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan, 9, kekhawatiran terhadap sentralisasi pendidikan, dan terakhir, kurangnya transparansi dan pelibatan publik. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Di sini ada 3 prinsip yang dipaparkan, yaitu demokratis, yang berarti pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan inklusif. Kedua, berkeadilan, yaitu memastikan semua warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Dan terakhir, non-diskriminatif, yaitu menghormati hak asasi manusia dan keberagaman budaya. Prinsip-prinsip yang saya sebutkan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan di masyarakat. Di balik pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasti memiliki latar belakang dan tujuan dari pengesahan undang-undang tersebut. Latar belakang pengesahan Undang-Undang Sisdiknas ini adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang sebelumnya menghadapi berbagai masalah seperti ketidakmerataan akses, kualitas pendidikan yang rendah, dan relevansi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, adil, dan demokratis, serta untuk meningkatkan kecerdasan dan karakter bangsa. Baik, demikian paparan materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.